Aku belum tahu loh kalau di sini ada koperasi siswa. Loh, gimana sih? Bakal membantu siswa-siswi juga ke depannya, kayak kita buka fotokopian segala macam, dan juga Buka fotokopi. Dan untuk anak-anak yang masih bandel buat nongkrong di koperasi, Iya, apalagi pas jam ini. pelajaran, aduh, jangan lagi deh. Jangan deh. ya Iya. kurang-kurangin. Halo Rek, kembali lagi di Yes Kanam Podcast, cerdas, unggul, berkarakter. Halo semuanya, saya Rahmat Adrian Ramadan dari 11 DKV 1 akan menjadi host di podcast kali ini. Kita akan berbincang-bincang mengenai koperasi siswa yang ada di SMK Negeri 6 Surabaya. Kita sudah kedatangan 2 pengurus yang berasal dari koperasi siswa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joyce Evrisia Evangeline dari kelas 10 akuntansi 1. Di sini saya sebagai ketua dari koperasi siswa. Halo, perkenalkan nama saya Ersa Dwi Nadila dari kelas 10 akuntansi 2 sebagai sekretaris koperasi siswa. Halo Kak Ersa dan Kak Joyce, gimana Halo. kabarnya? Alhamdulillah Puji Tuhan, baik. baik. Alhamdulillah. Gimana menjadi anggota tim inti di koperasi siswa? Seru apa enggak? Seru lah. Seru far banget. Seru. Dan kita juga senang bisa dikasih kepercayaan kayak gini. Betul. Aku belum tahu loh kalau di sini ada koperasi siswa. Loh, gimana sih? Wah, Kurang kurang lama pengetahuan banget loh, aja. iya. Makanya. Ngomong-ngomong nih, apa sih koperasi siswa itu? Koperasi siswa itu lebih ke kayak penyedia jasa buat di sekolah, buat Iya. murid-murid dan masyarakat sekolah, buat lebih mempermudah dan menyejahterakan rakyat-rakyat dan murid-murid sekolah SMK 6 ini ya. Jadi kayak bisa kita lihat banyak di koperasi Ya. itu jual ATK, jual makanan segala macam. Jadi ya bisa jadi salah satu alat penyedia jasa di SMK 6 yang mempermudah murid-murid juga sih, menyejahterakan juga. Iya benar. Dan anggota yang terlibat juga semua siswa-siswi SMK Negeri 6 Surabaya tanpa pengecualian. Keren ya, koperasi siswa keren lah. SMK 6 ini. Ya, terima kasih. Salut. Nah, koperasi siswa ini kan udah dibentuk nih. Tujuannya itu apa sih? Tujuan dibentuknya koperasi siswa di SMK 6 ini ya kayak yang tadi, intinya tadi untuk menyejahterakan rakyat sekolah dan siswa-siswa SMK Negeri 6 sendiri. Jadi kita bisa beli segala macam dan juga mempermudah lah, intinya mempermudah kita buat misalnya kita perlu apa, ada di sekolah disediain. Jadi lebih membantu Iya. siswa-siswi SMK Negeri 6 aja sih. Jadi nggak perlu beli di luar, Iya, beli di Kopsis. betul. Harganya Iya. juga lebih murah Lebih pastinya. terjangkau. Wes, Murah banget ya, murah banget. Benar. sesuai kantong pelajar. Oke, Betul. pasti. Setauku ya, di sekolah itu ada koperasi sekolah. Nah, bedanya koperasi sekolah ini sama koperasi siswa itu apa sih bedanya? Kalau koperasi siswa itu kan yang mengelola dari siswa-siswinya secara langsung. Kalau koperasi sekolah itu sama kayak koperasi pegawai. Jadi yang mengelola itu ada Bapak Ibu guru dan para staf karyawan sekolah. Jadi hanya berbeda di pengurusan aja. Kalau Kopsis itu siswa, kalau sekolah itu Bapak Ibu guru dan staf karyawan gitu. Jadi ada jalannya sendiri-sendiri berarti. Iya, Iya. benar. Tapi kalau koperasi siswa itu ada yang ngawasin apa enggak? Pastinya ada. Pasti ada Pasti ada dong. pembinanya Pasti. juga, biar kita nggak keterusan lah, ataunya salah jalan gitu. Iya, Jadi benar. kita kan masih perlu dibimbing juga, sama-sama belajar di sini. Benar. Itu ada yang bimbing. Ada. Ada. Guru Ada sendiri, pembimbing. guru atau staf? Guru. Guru dari Dari akuntansi. Enggak. Apa? Guru sejarah. Iya, guru sejarah, Bunun. Bunun. Oh, Bunun. Iya. Saya kira guru yang sesuai sama jurusannya gitu. Enggak. Keren ya. Di sini ada koperasi siswa. Iya. Nah, dengar-dengar nih lagi kemarin tuh ada perbincangan tentang IG-nya koperasi siswa ini katanya udah bikin ya. Oh iya, udah ada IG-nya dari Iya. koperasi siswa. Buat kalian semua di follow juga ya IG-nya. Di Swadaya Pelajar _6. Jadi kalian bisa cek di situ setiap hari koperasi ini jual apa, ada apa. Benar. Update-updatean terbaru koperasi Iya. lah. Keren ya. Keren. Terupdate terus itu. Iya. Tiap hari gitu. Jadi nanti tujuannya dibikinin IG itu buat apa sih? Untuk mengembangkan marketing dari koperasi, karena kita mengikuti era modernisasi, jadi kita sebagai pengurus baru juga mengembangkan promosi dari koperasi itu tersendiri gitu. Dan juga buat mempermudah murid-murid ya. Jadi kayak misalnya aku hari ini mau beli apa. Oh, lihat dulu deh di IG ada nggak yang mau aku beli. Jadi kayak Iya, lebih diinfoin. Adminnya ramah nggak?
Ramah pasti. Ramah Pasti lah, dong. pastilah. Ngurus Menjawab. koperasi. Keren. Jadi beli-beli nggak perlu takut Ya, kosong apa enggak ya? iya, jadi Ya, bisa pasti dilihat. diinformasikan gitu. Keren ya. Kalau kalian kan udah jadi ketua sama sekretaris ini udah lama tuh? Enggak Baru. sih, baru. Berapa Iya. bulan? Kurang lebih 1 bulan. Karena kita Bulan juga lalu berarti. Iya, baru sah baru. jadi pengurus bulan Februari yang lalu gitu. Waktu apa itu pengarangnya? Waktu kegiatan rapat RAT. Iya, rapat Apa sih akhir itu tahun. RAT itu? Rapat Rapat akhir anggota tahunan. Oh. Ya, akhir tahunan juga bisa. Fungsinya apa sih RAT kalau boleh tahu? Fungsinya RAT sendiri tuh buat lebih kayak memperlihatkan lah, kayak nge-review kayak koperasi ini selama setahun ini jalannya ngapain aja, kayak Iya. uangnya tuh kemana aja, terus Nah, sama ini sih kayak serah jabatan lah, Iya. gampangannya istilahnya serah jabatan Hmm. ke pengurus lama ke pengurus baru juga. Iya, dan di situ juga selama rapat kita membahas laba dan rugi yang didapatkan dari koperasi itu. Jadi rincian koperasi yang udah jalan setahunan ini tuh apa aja sih? Iya, gitu. mau tanya nih, kalian kan udah jadi ketua dan sekretaris nih. Iya. Nah, itu masa jabatannya itu berapa lama sih? Setahun. Setahun. Seperti masa Satu tahun. jabatan pada Sama umumnya. OSIS. Iya. Iya. sama. Keren ya. Aku baru tahu loh kalau di sini ada koperasi siswanya. Sama ini jalan-jalan kemana ini kurang Enggak, kan jauh nih, biasanya Pak. kan rata-rata kan koperasi sekolah. Iya. Kalau ada koperasi. Sekarang berkembang jadi ada koperasi siswanya. Nah, itu aku boleh tahu nggak? Kalau kalian itu katanya ada program kerja nih di koperasi. Nah, Iya. program kerjanya itu apa sih? Kita pernah rapat untuk menentukan ini program kerjanya. Hmm. Jadi kita di sini tuh juga program kerjanya tuh lebih membuka peluang buat siswa-siswi yang mau jualan kan. Nggak mungkin dong terpaku kayak sama kulaan di sini aja. Iya. Iya, Pasti banyak siswa-siswi yang kayak, oh aku kreatif, aku mau jual ini. Kita Bener. buka peluang itu. Jadi buat siswa-siswi yang pengen coba jualan, nanti bisa hubungin di nomornya koperasi, nanti bisa nanti kamu mau jualan apa, kita bantu peluang usahain juga. Bisa konfirmasi ke Bu Nun langsung atau kami sebagai pengurus intinya gitu. Jadi koperasi siswa ini sebagai jembatan buat kita usaha gitu ya. Iya, Iya, benar. Dan juga kita buka kayak jasa-jasa yang mungkin bakal membantu siswa-siswi juga ke depannya, kayak kita buka fotokopian segala macam dan juga Buka fotokopi. Iya. Waduh. Kita sedang bersiap untuk membuka kita itu. bersiap ya, kita Iya. get ready for that gitu. Keren, ada fotokopi. Lalu apa lagi? Kita juga mengembangkan digital marketing ya, seperti tadi kita bikin akun sosmed untuk koperasi siswa. Cool, jadi kayak lebih mudah lah ke depannya. Iya. Lebih dikenal ke kalayak sekolahan gitu, yang jadi Iya. tadinya belum tahu Kopsis, jadi bakal lebih, oh Kopsis itu ternyata gini gitu, jadi gak stuck di situ-situ aja gitu. Iya. Nah, kalian kan sebagai penanggung jawab nih, tim intinya di koperasi. Nah, kalian ada hambatan nggak sih atau kendala buat ngejalanin itu? Pastinya ada, apalagi Iya. kadang itu saat pembayaran SHU, kadang-kadang kan banyak siswa yang kurang berkontribusi dengan baik, perlu diingatkan dan ada kesulitan di pembayarannya juga. Tapi pembayaran itu juga wajib untuk nantinya di kalian kelas 3 buat pembiayaan Purnawidya juga gitu. Iya betul. SHU itu apa sih? Seperti uang saku. Uang saku. Iya, kayak kita nabung dan nanti bakal dipakai di kelas 3 Sisa untuk hasil kegiatan usaha. lulusan Iya, kita sisa nanti. hasil Iya, usaha. sisa hasil usaha. Nah, nanti itu setiap siswa itu dapat SHU tah? Apa Pastinya gimana? dapat. Pastinya dapat SHU. Iya. Dapat. Dari sisa hasil usaha tadi, kalau masih ada sisa dikembalikan kepada siswanya. Iya, dan biasanya paling banyak dikasih 31.000 dan yang paling murah paling Paling dikit sedikit kemarin. itu Paling dikit. 5.000 Oh, kalau Paling- untuk tahun lalu. jadi ada bagiannya sendiri-sendiri lah ya. Iya. Iya. Tergantung anaknya bayarnya kayak gimana juga. Jadi harus Kalau ada. rajin ya dapat banyak, kalau Kalau males anak- ya dapatnya dikit. Dikit. Gitu. Nah, kalian ada target gak buat jadi ketua ini sama jadi sekretaris? Jadi target. Ya, Sebenarnya targetnya kalian ada nih. target apa enggak? Ada dong pastinya. Soalnya waktu kita serah terima jabatan pasti kita masing-masing pembacaan visi misi gitu. Oh. ya, Tapi dari kita semua yang mencalonkan waktu itu lebih ingin mengembangkan koperasi dengan mengikuti era modernisasi dan pengelolanya semakin profesional seperti itu. lebih berkembang lah ya istilahnya. Iya. Jadi kayak koperasi ini enggak terpaku dengan cara kuno lah istilahnya. Iya. Kan kita kayak udah anak muda nih, kita harus lebih kayak menjangkau anak muda itu
Ya dengan cara apa ya? Salah satunya yang kita kembangin sekarang itu sosmednya Swadaya Pelajar. Supaya lebih digital marketing banget. Iya. Wis, Maju banget. si paling maju. Harus maju. Kelas. Kelas pakai aja ya. Nah, harapan kalian buat koperasi siswa apa sih? Kalau dari saya sih berharap untuk anak-anak yang belum bayar SHU segera dibayar ya. Minta tolong kontribusi dengan baik bersama kita gitu, supaya dipermudah juga nantinya. Iya, Dan untuk anak-anak yang masih bandel buat nongkrong di koperasi, Iya, apalagi pas jam ini. pelajaran, aduh jangan lagi deh. Jangan deh. ya kurang-kurangin. Benar. Gak boleh solop. Gak boleh, mentang-mentang ada AC-nya nanti ngadem di situ. Nanti AC-nya aku copot loh. Aduh. Sumuk dong nanti. Gak apa-apa biar gak ada yang nongkrong. Emang bisa begitu. Gak apa-apa. Boleh jajan cuma pas jam istirahat aja. Benar. Sepatutnya. Kalau misalnya Jadi lagi gak boleh motong jam pelajaran kan? iya, jangan. Kalau emang butuh ya sesuaiin aja apa yang dibutuhkan, seperti alat tulis gitu. Belinya alat tulis aja, nggak usah bawa jajan sekantong gitu. Pergi izinnya beli alat tulis, pulang bawa sekantong. Iya, Tapi emang ada extra. ketentuan nggak kalau di jam pelajaran itu ada siswa yang beli jajan? Untuk sejauh ini kurang tahu juga ya Jadi untuk tegurannya. biasanya itu ya siswa-siswi itu pada izinnya, Bu mau beli buku, Bu beli Folio. pulpen, beli kertas folio, oke pergi. Pulang-pulang tuh ada jadi tenteng di belakang. Aduh. Iya, Bu. Kantongnya ada lagi. Kantongnya ada lagi di Bukunya sini. ini, jajannya Nah, ini ini. buku Iya. jajannya di sini gitu. Bonus itu jajannya. itu Bonus, biasanya. bonusan Bu. Keren ya. Aku boleh tanya nggak? Boleh, Boleh Yang silakan. anak- Oh boleh. Boleh. Keren banget ini. Apa? Tim pengurusnya dari koperasi siswa ini ramah banget ya. Harus dong. Haruslah. Udah tugas kita juga. Nah, aku mau tanya tentang SHU ini. Mm. Ya. Itu setiap tahunnya itu gimana cara ngurusinnya? Untuk SHU sendiri yang ngurus dari kepala pengurus koperasi siswa juga ya Kak ya. Hmm. Tapi untuk tahun lalu yang kita dapetin sekitar 16 jutaan, alhamdulillah. Alhamdulillah banyak itu. Iya, cuma kadang Mengalami itu penurunan sedikit. iya. Karena kan Penurunan. Iya, Kenapa? kadang ada penurunan dari kadang itu hasil penjualan kita juga menurun. dan buat di program baru kita ini kan kita ingin lebih menyesuaikan harga ya dengan kantong pelajar. Jadi banyak barang-barang yang harganya itu dikurangi dari sebelumnya. Jadi kayak lebih ramah di kantong pelajar. Karena kan sebelumnya iya lebih ada yang komplain lah kayak oh harganya mahal nih. Jadi kita kita terima kritik saran itu, kita cari caranya. Nah, itu kita turunin harganya mulai Iya. sekarang. Udah mulai berjalan sih sekarang. Jadi, Salut Iya. sama program kerjanya kalian. Iya. Semoga kalian itu bisa lancar lah. Amin. Tanpa hambatan. Amin. amin. Ya mungkin itu saja deh yang bisa saya tanyakan. Iya. Makasih loh sudah meluangkan waktu buat podcast di Yes Kanam ini. Makasih Iya. juga kita udah diundang. Iya, udah di sini. diundang. Iya, makanya, makasih. Sebuah kepercayaan banget. Terima kasih banyak. Such an honor loh. Yes. Salut, tos dulu. Terus dulu. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa di sekolahnya kalian ini ada koperasi siswa. Jangan lupa kalian buat mampir ya. Bener. Harus Betul, harus. mampir. Tiap hari lah mampir tiap hari. Terima kasih Kak Jos dan Kak Ersa udah meluangkan waktunya buat ikut podcast kali ini. Makasih juga kita udah diundang di Iya, sini. terima Nah, kasih udah ngasih terima kepercayaan kasih, kita Kak, terima dan kasih. diundang di sini. Nah, Makasih banget. mungkin buat Kak Ersa dan Kak Jos ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah. Oh, ada banget sih. Apa tuh? Jangan lupa bayar SHU ya, Waduh. teman-teman. Aduh. Nanti kelas 3 dipakai Purnawidya. Nanti kalau kalian nggak bayar SHU, terus kalian bayarnya gimana? Nah. Ayo. Dan yang paling penting jangan nongkrong di koperasi apalagi pas jam pelajaran. Aduh, jangan banget deh waktunya pelajaran, jangan ditinggal. Ya, betul. Nggak baik itu, teman-teman. Dan Gitu. juga yang paling penting ya, jangan lupa di-follow IG-nya Koperasi Siswa yaitu Swadaya Pelajar _6. Nah, jangan Jangan lupa lupa di follow teman-teman ya yang di rumah buat mengetahui informasi terbaru dari koperasi siswa. Nah, terima kasih Kak udah datang. Nah, buat teman-teman jangan lupa buat subscribe YouTube SMK Negeri 6 Surabaya supaya tidak ketinggalan konten selanjutnya. Dan jangan lupa buat like, komen, dan share. Nah, saya Rahmat Adrian Ramadan, Saya Joyce Evangeline Evangeline. Saya Ersari Nadila. SMK Negeri 6 Surabaya. Cerdas, unggul, berkarakter. Bye-bye. Dadah. See you next time. Dadah.